Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini, bekerja untuk memuliakan Allah. Pekerjaan sering dianggap hanya sebagai cara untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup. Namun Alkitab menunjukkan bahwa pekerjaan adalah bagian dari panggilan Allah bagi manusia. Sejak awal Allah memberi manusia tugas untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Kejadian 2 ayat 15. Pekerjaan bukan kutuk, melainkan kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Ketika kita bekerja dengan setia, jujur, dan bersyukur, kita tidak hanya menghasilkan sesuatu, tetapi juga memuliakan Allah. Renungan kita hari ini akan menolong kita melihat bahwa pekerjaan sekecil atau sebesar apapun bisa menjadi ibadah bila dilakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3:23 mengatakan, "Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kamu melakukannya dengan sepenuh hati, seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia." Alkitab mengajarkan beberapa pelajaran penting mengenai pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan itu bagian dari rencana penciptaan. Sejak Adam ditempatkan di Taman Eden, manusia dipanggil untuk bekerja, menjaga ciptaan Allah. Kejadian 2 ayat 15. Pekerjaan bukan hukuman, tetapi panggilan untuk mencerminkan sifat kreatif Allah. Meskipun tampak kejatuhan membuat pekerjaan menjadi melelahkan, Kejadian 3 ayat 17-19. Makna pekerjaan tetap rohani dan bagian dari rencana penebusan Allah. Pelajaran yang kedua, kerja sebagai persembahan kepada Tuhan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, betapapun sederhana itu, memiliki nilai rohani. Paulus menasihatkan agar bekerja sepenuh hati, seakan-akan melayani Kristus, Tuhan kita. Hal ini menegaskan bahwa karya kita adalah bentuk ibadah kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pelajaran yang ketiga, etika kerja, yaitu jujur, rajin, dan bijaksana, diajarkan oleh Alkitab. Alkitab memberikan banyak dorongan untuk bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, lakukan dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Dalam segala jerih payah ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Orang rajin membawa kelimpahan. Amsal 21 ayat 5. Di samping itu, kemalasan dan penundaan ditegaskan sebagai hambatan iman untuk bertumbuh. Pelajaran yang keempat tentang pekerjaan, yaitu pekerjaan sebagai pelayanan dan penata layanan. Sebagaimana penata layan yang dipercayakan apa adanya oleh tuannya, kita juga dipanggil untuk mengelola karunia, talenta, waktu, dan karya dengan setia. Semuanya itu demi untuk kemuliaan Allah dan kesejahteraan bagi sesama. Tuhan Yesus pun menekankan tanggung jawab ini dalam perumpamaan tentang talenta. Mereka yang setia akan diberi lebih banyak di dalam pekerjaan, di dalam kerajaan Allah. Pelajaran yang kelima, dalam kehidupan kita harus ada keseimbangan antara kerja dan aspek hidup kita yang lain. Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, yaitu Sabat. Hal itu sebagai pengakuan bahwa semua berasal dari Allah. Istirahat bukan kelemahan, melainkan penegasan bahwa pekerjaan tidak menjadi tuan atas hidup kita.
sehingga kita mengabaikan aspek kehidupan kita yang lain dan hanya kerja. Dan yang keenam, implikasi bagi hidup kita sehari-hari. Melihat pekerjaan bukan sekedar penghasilan, tetapi sebagai panggilan untuk memuliakan Tuhan. Etos integritas, yaitu jujur, tidak mengeksploitasi orang, dan memberi dampak yang positif melalui pekerjaan kita. Bekerja dengan tujuan rohani akan merawat lingkungan, pelayanan, dan memuridkan orang lain. Semuanya itu sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, 3 pertanyaan refleksi dari apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang bekerja. Yang pertama, apakah saudara melihat pekerjaan saudara saat ini sebagai sarana ibadah kepada Tuhan? Sudahkah saudara bekerja dengan rajin, jujur, dan seolah-olah itu adalah pelayanan saudara kepada Tuhan? Dan ketiga, bagaimana saudara mengelola waktu antara pekerjaan dan istirahat secara rohani, agar kehidupan saudara tetap seimbang? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menolong kita, bukan saja untuk memahami, tetapi untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Alkitabiah tentang bekerja itu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Engkau Allah yang kudus, yang telah memberikan kami talenta, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami bekerja dengan sepenuh hati, bukan hanya mengejar penghasilan, tetapi melayani-Mu melalui tanggung jawab kami sehari-hari. Jauhkanlah dari kami untuk mengejar kesuksesan palsu dan menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama. Berikan hikmat agar kami dapat mengelola waktu dengan bijak antara bekerja, istirahat di hari Sabat, agar itu menjadi refleksi iman yang kuat. Kiranya setiap langkah kami mencerminkan kasih-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.